Sebulan kebelakangan ini kayaknya naluri kita sebagai fans, otak kita tuh udah neuron activation gitu. Mana nih film terbaru High and Low? Terakhir kita dapet tease dari Om Daichi. Katanya dia bakal refreshing dan jadi Mario lagi. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lanjutan. Dan kita di ghosting. Entah emang ada perencanaan sebelumnya dan si Om Daichi ini kayak ngetis gitu. Dan ternyata nggak jadi. Ya kita juga nggak dikasih pemberitaan resmi sih, jadi nggak bisa ngejudge. Sorry banget ya suara gue lagi kayak Snoop Dogg. Anggap aja gue mode Snoop Dogg. Kita juga perlu ingat kalau The Sengoku yang nggak diinginkan semua fans dari cerita Sword, bulan Februari 2024 resmi dapet sequel. Sedangkan Sword tenggelam di dasar palung Mariana. Nah buat yang belum paham, prinsip dari project High and Low sendiri itu emang dimulai dari seri, film, sampai musik. Nah The Prequel ini masih mending lah ada kaitannya sama Sword. Tapi The Sengoku kenapa mengartikan Sword secara harfiah? Dan gak ada kaitannya juga tuh sama era Sword. Bahkan sampai di opening dijelasin juga kalau The Sengoku ada di dunia yang berbeda, universe lain. Ya kayak dunia hayalan lah. Ini sih ibarat Marvel bikin film biografi Albert Einstein. Gak nyambung. Oke, sekarang kita fokus lagi sama berita terkini. Ada lagi kabar dari Kento Imamura yang sekarang dia makin laris jadi aktor cuy. Filmnya pun gue lihat tiap bulan ada aja gebrakan barunya. Salah satunya itu yang di Out, yang film tentang geng motor tuh. Dan di Instagramnya kemarin tanggal 19 dia ini abis main sama Hiroshi Takahashi, autor dari Crows dan Wars. Dan di sebelahnya ada lagi Nobushige Suematsu yang jadi bapak agensi dari Squad Management. Ya ini tuh agensi yang naungin aktor kayak Kento Imamura. Tapi ada apa nih? Kok agensi sama Hiroshi ketemuan? Apakah pengen minjem aktor? Kan di film baru yang diproduksi produser film Crow Zero, yaitu Takashi Miike, ada tuh namanya film Blue Fight. Emang gak ada kaitannya sama Hiroshi, cuma emang pemerannya rata-rata dari Crow Zero dan High and Low, kayak Narumi, Seki, dan lain-lain. Nah kita juga dapat kabar pedih dari Instagram pemeran Saboten, yaitu Ikuya Naganuma. Oh iya, Ikuya ini di salah satu artikel lama dijelasin kalau dia ini aktor yang paling dicintai sama semua staff film selama syuting High and Low The Wars Crows. Bahkan dia juga disukain sama Yuta 127 alias NCT 127. Nah kalau nggak salah translate, Ryuji Sato ini semacam masang wallpaper Ikuya Naganuma entah di HP atau undangannya gitu, gak ngerti gue bahasa Jepang cuy. Kalau ada yang bisa bahasa Jepang mungkin bisa bantu kali ya, kayak Instagramnya si Ikuya dan bantuin gue gitu, atau teman-teman yang lain, biar kita sama-sama paham. Intinya saking berkelasnya Ikuya Naganuma ini sampai dijadiin idolanya Ryuji. Ya semacam idola lah, tapi nggak yang wah banget, nggak yang dipuja banget. Dan mereka ini saling ngefans satu sama lain. Yang menarik di sini tuh bukan soal fans satu sama lainnya, tapi yang Ikuya tulis di High and Low kami musuhan. Dilanjut nih tentang yang saling ngefans tadi. Terus lanjutannya, saya harap kita bisa crossing dengan sesuatu lagi dan ditambahin logo X. Ini udah jelas banget Ikuya kangen bisa ketemu lagi di satu film. Ya film mana lagi coba orang langsung dikasih kok hashtag dan tagarnya. Tuh. Artinya ya baik Ryuji maupun Ikuya nggak ada tuh namanya main di film High and Low yang baru. Dan beberapa tahun ke belakang itu nggak ada syuting. Kemungkinan besar sih artinya nggak ada film High and Low untuk tahun 2025 sampai 2026 ini. Kalau syuting aja nggak ada gitu. Khususnya cerita lanjutan The Wars dan Sword. Tapi gue harap sih lebih ke Sword ya karena udah tenggelam banget. Dan aktornya udah pada tua. Atas rasa kekecewaan nggak keurusnya film High and Low, gue pun sedikit bersuara ke direktur teater pedang-pedangan gak jelas di Sengoku itu. Ya sekaligus direktur High and Low. Kalau gue ini kangen Sword, ya High and Low udah kewajiban banget buat balik lagi ke Sword. Karena kan mereka sendiri yang gantung Balji bakal kembali. Terus ada teaser dari Newborn Kuryu alias Kuryu baru yang lahir kembali, yang bakal dibawakan oleh Ryu. Masalahnya banyak pemain cerita Sword itu udah mulai berumur, menikah, dan lain-lain. Nah mumpung masih pada berkarir, ayolah gitu selesain cerita Sword yang masih ngegantung ini. Gua rasa pun Ikuya juga agak nyindir gitu, udah 3 tahunan lebih kenapa nggak dilanjut. Padahal rame badak di Jepang maupun di luar negeri. Yaitu impact karena ada Yuta, ada Suzuran yang muncul. Itu rame banget coy. Kalau Norihisa Hiranuma pilih buat fokusin The Sengoku, gua jamin
universe Haikyuu bakal hancur. Karena kalau emang kelarnya sequel The Sengoku ini terus balik lagi ke Sword dan dilanjutin ceritanya pun, emang aktornya bakal bisa main semua. Keiji Kuroki udah pensiun dari entertain, baik film ataupun yang syuting-syuting. Dia pengen fokus sama keluarganya. Hiromi, pemeran Hiroto, udah bikin agensi musik sendiri, udah sukses. Bahkan lagunya diproduksi sama Suga BTS. Gokil gak tuh? Emang kalau orang udah nyaman di musik bakal susah keluar juga cuy. Ya walau di musik pendapatannya gak gede-gede banget, tapi kalau suka ya susah. Nah itu doang berita yang bisa gue selamin di lautan internet yang luas ini. Bayangin gue nyari sejauh-jauh itu dapetnya segini doang. Ya emang nih film kayak bakal mati dah. Kalian yang fans pun ya siapin hati lah gitu buat kecewa. Ya kayak contoh kalian keluar uang buat nonton streaming film Haikyuu di platform resmi. Itu udah cukup effort menurut gua, dan bisa diakui sebagai fans yang spend money lah, yang emang pendapatnya itu harus didengar juga, terutama buat orang-orang yang profesional kayak reviewer dan lain-lain. Tapi emang ya kayak Norihisa Hiranuma ini ngikutin tren Jepang, yaitu teater-teateran yang kayaknya emang lagi ngetren gitu. Emang sih bisa bikin fans cewek itu keluar uang demi lihat idolnya. Gue tahu mereka pengen uang, tapi mayoritas fansnya itu emang bakal suka. Ini perusahaan Jepang cuy, bukan perusahaan Prancis yang woka-woke. Pokoknya buat kalian yang sama-sama fans, sama-sama pengen nonton, jangan ngarep. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, ambil selimut, tidur, dan jangan berharap tinggi. Move on, nikmatin hidup baru, cari duit, cari hiburan lain. Ya kalaupun misalkan ada pernyataan resmi kalau Haikyuu berhenti, waktunya roast.